Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 27 Juli 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum siap. Siap, Majelis Hakim. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20-PIT-B-2020-PNPWK tanggal 27 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Hakim Ketua. Pada terdakwa, silahkan. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Pak Hakim. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Pak Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Sudah siap, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Saya mengajukan barang bukti berupa HP Oppo A92 dengan dompet yang berisikan uang senilai Rp1 juta beserta KTP, SIM, dan ATM. Tunjukkan barang bukti tersebut. Baik, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Ya, Pak Hakim. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Tugas, tolong hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Para saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Pak Hakim. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Pak Hakim. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara Sudarman, tempat tanggal lahir saudara Purwakarta, 8 Mei 1993, umur 27 tahun, pekerjaan supir ojek online, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Cendana nomor 8, Kecamatan Cempaka, Purwakarta, agama Islam, kebangsaan warga negara Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Saudara mengenal Iya. terdakwa? Apakah saudara mempunyai hubungan sedara atau semenda? Tidak ada. Saudara Budi Susanto, tempat tanggal lahir Purwakarta, 5 Mei 1993, umur 27 tahun, pekerjaan supir ojek online, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Jalan Cendana nomor 5, Kecamatan Cempaka, Purwakarta, agama Islam, kebangsaan warga negara Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Apakah saudara mempunyai hubungan sedara atau semenda? Tidak ada. Saudara Muhammad Dodi, tempat tanggal lahir Purwakarta, 6 April 1990, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki,
alamat saudara Jalan Anggrek nomor 13, Kecamatan Cempaka, Purwakarta. Agama Islam, kebangsaan warga negara Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak, Majelis Hakim. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada. Para saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia, Majelis Hakim. Kepada saksi yang beragama Islam, silakan berdiri untuk disumpah. Juru sumpah, silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Sesuai yang tertera di BAP yang mulia. Yang pertama saksi korban Sudarman, yang kedua saksi Budi Susanto, dan yang ketiga saksi Muhammad Dodi. Saudara Sudarman tetap di tempat. Kepada saksi saudara Budi Susanto dan saudara Muhammad Dodi, silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Namun, sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Pak Hakim. Saudara saksi, apa saja yang diambil terdakwa pada saat kejadian itu? Satu buah HP merek Oppo A92, dompet yang berisi uang 1 juta. Bagaimana reaksi saudara ketika barang Anda diambil oleh terdakwa? Saya tidak melawan sama sekali karena saya berpikir sang terdakwa adalah benar-benar pihak berwajib. Apakah ada tindakan lain dari terdakwa selain mengambil barang saudara? Ada terdakwa sempat memukul saya sebanyak 2 kali ketika saya sudah mengambil barang-barang saya. Baik, coba saudara jelaskan. Pada saat saudara melakukan piket jaga pos kamling, tindakan apa saja yang dilakukan terdakwa pada saat itu? Ketika saya berpencar melakukan keliling piket jaga pos, kemudian terdakwa menghampiri saya dan mengaku dari pihak berwajib, kemudian menodongkan pistolnya dan lalu menggeledah saya dan mengambil barang-barang saya, kemudian memukul saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Ini Majelis Hakim. Terima kasih Yang Mulia.
Apakah benar barang ini adalah barang milik korban? Iya benar Bapak Hakim. Silakan Hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah saudara tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Tidak tahu Bu Hakim. Coba saudara jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut. Satu buah HP merek Oppo A92, dompet yang berisi uang 1 juta rupiah. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Tidak ada Bu Hakim. Baik, cukup. Selanjutnya pemeriksaan saksi 1 kepada Saudara Budi Susanto, bagaimana kondisi kesehatan secara umum mengenai penglihatan, pendengaran, dan kejiwaan? Saya dalam keadaan sehat walafiat, pendengaran, penglihatan, dan kejiwaan saya dalam keadaan baik-baik saja. Mengertikah saudara mengapa saudara dimintai keterangan saat ini? Mengerti Bu Hakim, sebagai saksi kejadian pencurian. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, Apa yang saudara lakukan pada hari kejadian? pada saat itu saya bersama Dodi dari Sudarman mendapatkan tugas untuk berjaga pos kamling. Siapa yang pertama saksi lihat ketika berada di TKP? Saya melihat Sudarman yang sedang dipukuli oleh terdakwa. Bagaimana keadaan korban? Keadaan korban pada saat itu tersungkur di tanah karena dipukul oleh terdakwa serta pelipis dan bibirnya yang berdarah. Ceritakan secara singkat dan jelas kejadian pada hari itu menurut kesaksian Anda. Pada saat itu saya, Dodi, dan Sudarman sedang menjalankan tugas piket untuk jaga pos kamling. Kami memutuskan untuk berpencar dan kembali ke pos Sudarman. Namun ketika saya dan Dodi tiba di pos Sudarman, kami melihat Sudarman dalam kondisi sedang dipukuli oleh terdakwa. Sontak kami berteriak dan mengakibatkan terdakwa berlari lalu kami berusaha mengejarnya. Namun tidak berhasil. Ketika mengejar terdakwa, saya mengenali sosok tersebut, yaitu pemuda seberang kecamatan yang mulia. Apakah korban sempat bersaksi tentang kejadian yang dialaminya? Ya, korban bercerita bahwa pelaku tersebut mengambil barang pribadi korban, yaitu satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet berisi uang 1 juta rupiah, KTP, SIM, dan ATM. Apakah ada informasi yang berbeda antara kesaksian korban dan kejadian yang Anda lihat? Selama ini belum ada yang mulia. Baik, sudah cukup untuk keterangannya. Penuntut umum, panggil dan harapkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia. Kepada Saudara Muhammad Dodi, bagaimana kondisi kesehatan secara umum mengenai penglihatan, pendengaran, dan kejiwaan? Saya dalam keadaan sehat, pendengaran, penglihatan, dan kejiwaan saya Mengertikah saudara mengapa saudara dimintai keterangan saat ini? mengerti yang mulia, saya sebagai saksi dari kejadian pencurian. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apa yang saudara lakukan pada hari kejadian? Pada saat itu saya, Dodi, dan Sudarman melakukan tugas jaga pos kamling. Siapa yang pertama saksi lihat ketika berada di TKP? Saya melihat Sudarman dan terdakwa. Bagaimana keadaan korban? Keadaan korban pada saat itu tersungkur di tanah karena dipukul oleh terdakwa serta pelipis dan bibirnya yang berdarah. Ceritakan secara singkat dan jelas kejadian pada hari itu menurut kesaksian Anda.
Pada saat itu saya, Dodi, dan Sudarman sedang menjalankan tugas piket untuk jaga pos kamling. Kami memutuskan untuk berpencar dan kembali ke pos Sudarman. Namun ketika saya dan Dodi tiba di pos Sudarman, kami melihat Sudarman dalam kondisi sedang dipukuli oleh terdakwa. Sontak kami berteriak dan mengakibatkan terdakwa berlari. Lalu kami berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil. Ketika mengejar terdakwa, saya mengenali sosok tersebut, yaitu pemuda seberang kecamatan yang mulia. Apakah korban sempat bersaksi tentang kejadian yang dialaminya? Iya yang mulia, korban bercerita bahwa pelaku tersebut mengambil barang pribadi, yaitu satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet berisi uang 1 juta rupiah, KTP, SIM, dan ATM. Apakah ada informasi yang berbeda antara kesaksian korban dan kejadian yang Anda lihat? Tidak ada yang mulia. Baik, sudah cukup untuk keterangannya. Penasihat hukum, apakah ada saksi dari penasihat hukum? Untuk saksi dari kami meminta waktu untuk menyiapkan saksi penasihat hukum selama 7 hari ke depan majelis hakim. Bagaimana penuntut umum? Kami setuju, Yang Mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2020, dengan agenda sidang pembuktian oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis Mengerti, hakim. Majelis Hakim. Panitra, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya tinggal berapa, Pan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon. Assalamualaikum Hadirin warahmatullahi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pencurian. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap. Penasihat hukum siap. Siap. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 20-PITB-2020-PNPWK tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Penasehat hukum panggil dan hadapkan saksi ke ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Bu Hakim. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Bu Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian oleh penasehat hukum. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Siap, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasehat hukum saudara. Ya, Bu Hakim. Penasehat hukum panggil dan hadap saksi ke ruang sidang. Saksi dalam keadaan sehat. Kok telat? Sehat, Bu Hakim. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap, Bu Hakim. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara Wahyu Setiawan, tempat tanggal lahir Purwakarta 24 Mei 1995, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Anggrek nomor 19, Cempaka, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, kebangsaan warga negara Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Iya, Bu Hakim. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak ada, Bu Hakim. Saksi sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah bersedia untuk disumpah. Bersedia, Majelis Hakim. Kepada saksi yang beragama Islam, silakan berdiri untuk disumpah. Juru sumpah silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Kepada Saudara Budi Susanto, bagaimana kondisi kesehatan secara umum mengenai penglihatan, pendengaran, dan kejiwaan? Sehat walafiat, Bu Hakim, semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Mengertikah saudara mengapa saudara dimintai keterangan saat ini? Mengerti, Bu Hakim, untuk kasus pencurian dan pemukulan yang dilakukan oleh Eman. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal. Apa hubungan Anda dengan korban? Saya tetangga korban, Bu Hakim. Kapan dan di mana saudara pada kejadian, yaitu pada tanggal 21 Mei 2020? Saya beraktivitas seperti biasa, saya kerja shift malam. Kapan dan di mana saudara saat melihat terdakwa pada malam kejadian, yaitu pada tanggal 21 Mei 2020 dini hari? Saya bertemu dengan terdakwa di depan rumah saya. Waktu itu saya pulang kerja dan melihat terdakwa juga baru tiba di depan rumahnya. Dan keadaan terengah-engah seperti habis berlari. Saya tanya, habis dari mana? Terdakwa menjawab, habis main dari rumah temannya. Berapa jarak rumah saudara dengan terdakwa? Sangat dekat, rumah kami bersebelahan dan hanya berbatas tembok. Bagaimana saudara mengenal terdakwa dalam kesehariannya? Terdakwa merupakan orang yang dikenal baik dan suka nongkrong seperti umumnya anak muda lainnya. Terdakwa juga selama ini dikenal kerja keras. Segala macam kerja harian dilakukan untuk mendapat uang tambahan. Terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga
untuk ibu dan ketiga adiknya semenjak ayahnya meninggal dunia. Sejak kapan ayah terdakwa meninggal dunia? Sejak tanggal 14 Maret 2020. Bagaimana kehidupan ekonomi keluarganya dari sudut pandang Anda? Ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah. Terdakwa bekerja serabutan untuk menghidupi kehidupan adiknya yang masih sekolah semua, jadi bisa dibilang ekonominya cukup sulit. Penasehat hukum, ada saksi selanjutnya? Cukup Majelis Hakim. Karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Baik, Bu. Bagaimana keadaan kesehatan saudara sekarang ini? Bersediakah saudara diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Kesehatan saya baik sekarang dan saya bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Bu Hakim. Mengertikah saudara mengapa saudara dimintai keterangan saat ini? Mengerti, Bu Hakim? Kapan dan di manakah saudara ditangkap serta bersama siapa saudara ditangkap? Saat ditangkap, saudara sedang mengapa dan siapakah yang melakukan penangkapan terhadap saudara? Saya ditangkap di rumah saya oleh polisi, Bu Hakim. Sudah pernahkah saudara dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebelum perkara ini? Jika pernah, dalam perkara apa? Silakan. Belum pernah, Bu Hakim, dan ini baru kali pertama saya. Ceritakan riwayat hidup saudara dengan singkat dan jelas. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, adik saya 3 masih bersekolah SD dan SMP. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 15 April 1995. Umur saya 25 tahun. Sehari-hari saya hanya bekerja sebagai buruh harian. Bisa bekerja di pasar dan di rumah orang. Jika ada yang menyuruh saya untuk bekerja seperti membersihkan rumah, memperbaiki atap atau ledeng, macam-macam saya kerjakan, Bu Hakim. Ayah saya sudah meninggal. Saya menjadi tulang punggung keluarga saya saat ini. Apa yang mendasari Anda berbuat tindak pidana tersebut? Karena kepepet, Bu Hakim, kerjaan akhir-akhir ini sangat sepi. Saya sudah tidak punya uang, sedangkan beras di rumah sudah habis, dan adik-adik saya juga harus waktunya membayar uang SPP sekolah mereka. Kapan dan di manakah peristiwa tindak pidana tersebut terjadi? Pada Kamis malam, pada tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 2.30 malam, Bu Hakim. Bagaimana cara Anda mengambil barang korban? Saya berpura-pura menjadi polisi intel untuk menakuti korban. Kemudian saya juga menodongkan pisau mainan agar semakin meyakinkan korban. Saya pura-pura bertanya, apakah melihat kurir narkoba yang lewat itu? Saat korban lengah, saya merampas barang-barangnya. Kemudian karena saya takut ada perlawanan korban, lalu saya memukul wajahnya supaya pingsan dan saya bisa kabur. Apa yang akan Anda lakukan dengan barang hasil rampasan tersebut? Niatnya saya akan menjualnya, tapi belum sempat, Bu Hakim, jadi barang-barangnya masih utuh. Masih adakah keterangan lain yang perlu saudara tambahkan atau jelaskan sehubungan dengan perkara ini? Saya kira cukup, Pak Hakim. Sudah sebenar-benarnya semua keterangan yang saudara berikan di atas, dan dalam hal memberikan keterangan tersebut, apakah saudara merasa dipaksa, mendapatkan penekanan-penekanan, atau Anda dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksaan sendiri? Sudah sebenar-benarnya, Bu Hakim. Karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Kami memohon waktu 7 hari ke depan untuk menyusun surat tuntutan, Bu Hakim. Bagaimana penasehat hukum? Kami setuju Majelis Hakim.
Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2020 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Mengerti, Hakim. Majelis Hakim. Panitra, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang pencurian. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2020 akan dilaksanakan sidang pencurian. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum siap. Siap Majelis Hakim. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20-PIT-B-2020-PNPWK tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin Almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong bawakan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Bu Hakim. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Bu Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu, diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa, untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Mengerti, Bu Hakim. Hakim Ketua, silakan untuk membaca putusan akhir.
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Eman bin almarhum Suratman, tempat tanggal lahir Purwakarta 30 April 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggrek nomor 20, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, agama Islam. Pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai 14 Juni 2020. Penuntut umum sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Hakim Pengadilan Negeri sejak 29 Juni 2020 sampai 30 Juli 2020. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai 24 Agustus 2020. Terdakwa berhadapan dengan hukum didampingi oleh penasihat hukum Asrul Mulya Wardana SH.MH yang beralamat di Jalan Permata Jingga nomor 21 Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Jumat 3 Juli 2020 dengan nomor Y1-U10-HK-01-07-2020. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 20/PIT-B/2020/PNPWK tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan majelis hakim. Yang kedua, penetapan majelis hakim nomor 20/PIT-B/2020/PNPWK tanggal 4 Juli 2020. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Menimbang setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa dituntut dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian. Menyatakan bahwa terdakwa Eman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 KUHP. Menyatakan barang bukti berupa satu buah pistol mainan, satu buah HP merek Oppo A92, satu buah dompet berisi KTP, SIM, ATM, dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah telah dipergunakan dalam perkara lain. Pidana Eman sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 20/PIT-B/2020/PNPWK tanggal 1 Juli 2020 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eman bin almarhum Suratman berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Penasihat hukum memohon untuk membuat keputusan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menolak apa yang dituntutkan penuntut umum karena terdapat kecacatan hukum di mana penuntut umum menuntut pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP tentang pencurian. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasar surat dakwaan yang sebagaimana diatur diancam dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP tentang pencurian. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Eman bin almarhum Suratman pada hari Senin tanggal 21 Mei 2020 sekitar
pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020. Bertempat di Jalan Raya Bungur Sari, tepatnya di Kampung Warung Mekar, RT 2 RW 3, Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa tanggal 21 Mei 2020, terdakwa Eman bin almarhum Suratman, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, di Jalan Raya Bungur Sari, tepatnya di Kampung Warung Mekar, RT 2 RW 3, Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Bahwa berawal dari terdakwa Eman, berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat, dengan sambil menodongkan pistol mainan dan berpura-pura mencari bandar narkoba. Berdalih ingin melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah saksi korban Sudarman dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan kehendak saksi korban, bahwa kemudian terdakwa mengambil secara paksa satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet yang berisi uang sebesar 1 juta rupiah, KTP, SIM, serta ATM. Setelah itu, terdakwa Eman menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan memukul muka saksi korban, Sudarman sebanyak 2 kali. Seketika saksi korban Sudarman jatuh tersungkur dan pelipis serta bibirnya berdarah. Atas perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 365 KUHP tentang pencurian. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option pilihan kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti, dan selanjutnya terdakwa menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsinya. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah nomor 20/PB/2020/PN PWK tertanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa dan keberatan terdakwa tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta berhak mengadili perkara terdakwa. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum Eman bin almarhum Suratman nomor 20/PB/2020/PN PWK tahun 2020 adalah non-acara, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai dasar permintaan perkara itu. Menyatakan bahwa permintaan perkara terdakwa Eman harus dilanjutkan, menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan sampai keputusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Sudarman, yaitu saksi korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa benar terdakwa telah mengambil satu buah HP merek Oppo, terdakwa telah memukul wajah korban sebanyak 2 kali, terdakwa mengaku sebagai pihak berwajib, terdakwa menodongkan pistol dan menggeledah korban, terhadap keterangan saksi, saksi 2 memberikan pendapat, yang kedua Budi Susanto, yaitu saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi melihat terdakwa memukuli wajah korban. Saksi tidak mengenali terdakwa. Korban pada saat itu telah tersungkur di tanah
serta pelipis dan bibirnya berdarah. Korban menceritakan bahwa pelaku telah mengambil HP korban. Saksi 2 merupakan teman Sudarman. Yang ketiga, Muhammad Dodi, yaitu saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi 3 tidak mengenali terdakwa. Saksi melihat korban dipukuli oleh terdakwa. Korban menceritakan bahwa pelaku telah mengambil HP korban. Saksi 2 merupakan teman Sudarman. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, membenarkan seluruh keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada 29 Juni 2020 nomor 20B garing P.5.10 garing EP5 garing 4 2020. Terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan perbuatan pencurian terhadap korban. Terdakwa mengaku telah memukul korban sebanyak 2 kali. Terdakwa menyerahkan semua urusan hukum kepada penasihat hukum terdakwa dan menerima segala putusan yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut. Wahyu Setiawan atau saksi PH, saksi mengenal terdakwa. Saksi bertemu terdakwa di depan rumahnya dengan keadaan terengah-engah. Terdakwa mengatakan bahwa ia baru pulang dari rumah temannya. Saksi juga merupakan tetangga korban. Saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, pekerja keras, dan seperti anak muda pada umumnya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga semenjak ayahnya meninggal. Saksi mengatakan ayah terdakwa meninggal sejak 14 Maret 2020. Terdakwa merupakan pekerja serabutan dan tergolong orang yang perekonomiannya menengah ke bawah. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1 buah HP merek Oppo A92, 1 dompet, 1 KTP, SIM, ATM, uang Rp1 juta, dan pistol mainan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Eman bin almarhum Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 nomor 1 KUHP. Yang kedua, menyatakan barang bukti berupa 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet berisi KTP, SIM, ATM, dan uang tunai sebesar 1 juta. Ketiga, bahwa saat ini kondisi ekonomi keluarga terdakwa sedang terpuruk dikarenakan ayah terdakwa sudah meninggal. Yang keempat, bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, nasib ibu dan adik-adiknya bergantung kepada terdakwa. Yang kelima, bahwa sejumlah barang yang diambil oleh terdakwa belum sempat dijual. Keenam, terdakwa tidak pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan hal tersebut. Ketujuh, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kedelapan, selama proses persidangan terdakwa kooperatif dan mengakui segala kesalahannya. Menimbang bahwa selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 angka 1 Undang-Undang tentang Pencurian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah: yang pertama, barang siapa. Kedua, mengambil suatu barang. Ketiga, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Keempat, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak. Kelima, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Yang keenam, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan.
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. AD.1. Barang siapa bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah terdakwa Eman. Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. AD.2. Mengambil suatu barang bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang di sini adalah mengambil HP Oppo A92 uang sebesar Rp1 juta, KTP SIM. Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. AD.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sebagian atau seluruh barang tersebut adalah kepunyaan korban Sudarman. Menimbang bahwa dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. AD.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah terdakwa tanpa hak dan melawan hukum merampas barang yang dimiliki oleh korban. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki dan melawan hak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. AD.5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atas untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dimaksud dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan pencurian terdakwa Eman yang diikuti dengan kekerasan fisik, yaitu memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 kali di wajah. Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dengan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. AD.6. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Dilakukan di jalan, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan di sini adalah tindakan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa Eman di jalan dilakukan pada pukul 02.30 dini hari saat jaga roda di jalan yang sepi. Menimbang bahwa unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan dilakukan di jalan, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 KUHP tentang pencurian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 HP merek Oppo yang terkena darah korban masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara penganiayaan ini, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara keadaan yang memberatkan, kondisi korban yang dipukuli, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial bagi korban. Keadaan yang meringankan. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bahwa saat ini kondisi ekonomi keluarga terdakwa sedang terpuruk dikarenakan ayah terdakwa sudah meninggal. Barang yang telah diambil oleh terdakwa belum dijual. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa selama proses persidangan kooperatif dan mengakui segala kesalahannya. Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan terdakwa tentang pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 365 ayat 2 nomor 1 KUHP memperhatikan pasal 365 ayat 2 nomor 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili. Yang pertama, menyatakan terdakwa Eman bin almarhum Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eman bin almarhum Suratman berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintah terdakwa untuk ditahan. Yang kelima, menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara Rp1.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami Ivan Alfondah SH.MH selaku Hakim Ketua, Amelia Rizky SH.MH dan Astrid Avelin SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dari hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Nabila Atia SH, Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Nila Jihani SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, terdakwa dan penasehat hukumnya. Saudara terdakwa, mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Bu Hakim. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak-hak, yaitu menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan memikirkannya, Majelis Hakim. Bagaimana penuntut umum? Kami juga akan memikirkannya terlebih dahulu, Majelis Hakim. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana pencurian nomor 20/PIT-B/2020/PNPWK dengan terdakwa Eman pada hari ini Senin 24 Agustus 2020 dengan ini dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.